Dampak sanksi Rusia, AS, dan Eropa bakal hadapi gelombang resesi buruk. Investor perlu ancang-ancang yang menunjukkan sinyal resesi di kawasan Amerika dan Eropa, seperti anjloknya surat utang AS, harga komoditas yang menjulang, dan kenaikan suku bunga Federal Reserve yang terjadi bersamaan. Kepala Strategi AS Ned Jarvis Research at Clisol mengatakan ketiganya akan menjadi faktor utama yang akan mendorong perekonomian AS ke jurang resesi di tengah berbagai tantangan ekonomi dunia. Imbal hasil pada kurva surat utang negara AS anjlok mendekati inversi. Situasi ketika suku bunga jangka pendek melebihi suku bunga dengan tenor yang lebih panjang. Harga energi di Eropa melambung ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya, lantaran sanksi yang ditetapkan negara-negara kepada Rusia. Saat ini tampaknya ada potensi ketiganya terjadi pada saat yang bersamaan, ujar Clisol dikutip Bloomberg pada Rabu, 13 April 2022. Harga pangan sudah melampaui level yang mengakibatkan kenaikan harga. Resiko resesi semakin jelas akibat dampak peperangan antara Rusia dan Ukraina sebagai eksportir gandum global sebesar 28% dan jagung sebesar 16%. Kepala penelitian mata uang global The Stage Vanguard Safarelos meyakini The Fed tidak mungkin melakukan intervensi untuk mencegah aksi jual karena akan menyebab lonjakan inflasi saat ini adalah terganggunya pasokan. Para ekonom Goldman Sachs Group Inc. memprediksi kemungkinan resesi di AS pada tahun depan mencapai 35%. Bank ini juga telah memangkas proyeksi pertumbuhannya lantaran kenaikan harga minyak dan dampak perang di Ukraina. Sementara itu, Bank of America Corp mengatakan resiko pada penurunan ekonomi belum terlihat untuk saat ini, namun prospeknya semakin tinggi pada tahun depan. Rekor inflasi dan pivot yang hawkish dari Bank Sentral Eropa atau ECB telah mendorong aksi jual besar-besaran di pasar modal Eropa. Para analis menilai Eropa menjadi kawasan yang paling terdampak dari resiko peperangan yang terjadi saat ini lantaran kedekatan geografis dan ketergantungan energinya pada Rusia. Bagi wilayah euro, ada kemungkinan yang tinggi terhadap resesi jika situasi tidak segera kembali normal, ungkap Kepala Ekonom Market Securities LLP Chris Soto-Parrott di Paris. Menurutnya, resiko itu termasuk kepercayaan pasar yang terguncang akibat perang serta tercekiknya konsumsi rumah tangga dari kenaikan harga makanan dan tagihan listrik. Selain itu, disrupsi terhadap suplai barang juga telah meningkatkan resiko. Analis Umundi SA, manajer aset terbesar di Eropa, mengatakan bahwa resesi ekonomi dan pendapatan sebentar kemungkinan akan terjadi. Sementara itu, perusahaan tambang dan energi menjadi satu-satunya sektor yang telah melewati keterpurukan pada pasar ekuitas Eropa. Kondisi itu akan berlanjut kecuali kenaikan harga berhasil menghancurkan permintaan. Sektor energi di pasar ekuitas adalah satu-satunya yang mendapatkan perlindungan. Pada skenario yang baik, pertumbuhan akan naik dan energi akan terbantu oleh itu, ujar Kepala Ekonom Global dan peneliti Credit Suisse Group AG Nanette Heckler-Whitehead. Sanksi Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya atas perang di Ukraina telah berdampak besar pada ekonomi Rusia. Namun upaya untuk mengisolasi Rusia secara finansial itu sekarang mengancam balik negara-negara yang memberlakukannya. Perekonomian global kini sudah mulai merasakan dampak negatif dari sanksi-sanksi tersebut, antara lain dengan melonjaknya harga sejumlah komoditas penting. Ekonom menyebutkan sanksi yang menargetkan Rusia itu mulai menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi ekonomi AS dan Eropa dan negara-negara lain di seluruh dunia. Berikut sejumlah pukulan balik akibat sanksi ekonomi yang diberlakukan kepada Rusia. Pertama, melonjaknya harga energi. Dampak sanksi terbesar dan paling langsung dirasakan adalah di sektor minyak dan gas, di mana Rusia adalah salah satu pengekspor utama di dunia. Harga energi saat ini naik pada tingkat tercepat dalam 50 tahun, memberikan tekanan pada bisnis dan keuangan rumah tangga. Harga minyak melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari satu dekade, melampaui $130 per barel minggu ini. Biaya gas alam grosir sudah mencapai rekor, dengan harga di Eropa telah melampaui $3.900 per 1000 meter kubik untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sementara di Amerika, harga mesin kini mencapai tingkat yang paling mahal dalam sejarah, di mana harga 1 galon bensin mencapai $4,17 pada Selasa 8 Maret, menurut data American Automobile Association. Harga bensin di pompa di Eropa bahkan lebih tinggi, hampir 2 kali lipat sejak sanksi anti-Rusia diberlakukan, sekitar €2 untuk 1 liter. Analis memperingatkan, biaya energi bisa segera naik ke tingkat yang tidak terjangkau, meskipun ada pelepasan cadangan strategis oleh sejumlah negara. Yang kedua, krisis energi besar-besaran pengucilan industri energi Rusia membawa konsekuensi yang parah tidak hanya untuk Eropa, tapi juga untuk AS dan seluruh dunia. Washington minggu ini mengumumkan larangan bagi minyak Rusia. Hal itu langsung membuat harga minyak mentah meroket. Eropa juga menyatakan berencana untuk memangkas konsumsi gas alam dari Rusia tahun ini sebagai persiapan untuk menghentikan ketergantungan pada Rusia sebagai pemasok energi terbesar kawasan itu saat ini. Menghadapi sikap tersebut, Rusia telah mengindikasikan akan memangkas ekspor minyak dan gas jika perang ekonomi
terus meningkat. Para ahli mengingatkan bahwa langkah seperti itu dapat memicu krisis energi besar-besaran. Bahkan menurut data Moneter Internasional menyebutkan bahwa konsekuensi ekonomi dari harga energi yang melonjak sudah sangat serius. Analis mengatakan tidak mungkin Amerika Serikat dan Eropa dapat menggantikan pasokan minyak dan gas Rusia sepenuhnya dalam 12 bulan ke depan atau menyerap konsekuensi dari lonjakan harga lebih lanjut tanpa memasuki resesi. Yang ketiga, ancaman inflasi selama 2 tahun terakhir. Pemerintah di seluruh dunia telah mencetak uang dalam jumlah besar untuk menghadapi dampak perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Inflasi yang dihasilkan terutama di negara-negara barat seperti Amerika Serikat telah melonjak ke tingkat yang mendekati rekor. Kemudian yang keempat, melonjaknya harga pangan global. Sanksi terhadap Moskow dipastikan dapat mengurangi ekspor makanan dan barang-barang penting terkait pertanian dari lumbung pangan global Ukraina dan Rusia. Kemudian yang kelima, industri penerbangan global ikut terkena dampak larangan penerbangan yang diberlakukan oleh lebih dari 30 negara pada maskapai Rusia, dan tanggapan cermin Moskow memiliki efek riak pada perjalanan global dan industri penerbangan yang sudah terpukul oleh pandemi virus corona. Kemudian yang keenam, meroket harga komoditas. Rusia adalah pengekspor utama sejumlah komoditas yang sangat penting bagi ekonomi global. Harga untuk komoditas-komoditas ini juga telah melonjak mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun dan mengganggu pertumbuhan ekonomi global. Eropa juga menyatakan berencana untuk memangkas konsumsi gas alam dari Rusia tahun ini sebagai persiapan untuk menghentikan ketergantungan pada Rusia sebagai pemasok energi terbesar kawasan itu saat ini. Menghadapi sikap tersebut, Rusia telah mengindikasikan akan memangkas ekspor minyak dan gas jika perang ekonomi terus meningkat. Para ahli mengingatkan bahwa langkah seperti itu dapat memicu krisis energi besar-besaran. Bahkan menurut data Moneter Internasional menyebutkan bahwa konsekuensi ekonomi dari harga energi yang melonjak sudah sangat serius. Analis mengatakan tidak mungkin Amerika Serikat dan Eropa dapat menggantikan pasokan minyak dan gas Rusia sepenuhnya dalam 12 bulan ke depan atau menyerap konsekuensi dari lonjakan harga lebih lanjut tanpa memasuki resesi. Yang ketiga, ancaman inflasi selama 2 tahun terakhir. Pemerintah di seluruh dunia telah mencetak uang dalam jumlah besar untuk menghadapi dampak perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Inflasi yang dihasilkan terutama di negara-negara barat seperti Amerika Serikat telah melonjak ke tingkat yang mendekati rekor. Kemudian yang keempat, melonjaknya harga pangan global. Sanksi terhadap Moskow dipastikan dapat mengurangi ekspor makanan dan barang-barang penting terkait pertanian dari lumbung pangan global Ukraina dan Rusia. Kemudian yang kelima, industri penerbangan global ikut terkena dampak larangan penerbangan yang diberlakukan oleh lebih dari 30 negara pada maskapai Rusia, dan tanggapan cermin Moskow memiliki efek riak pada perjalanan global dan industri penerbangan yang sudah terpukul oleh pandemi virus corona. Kemudian yang keenam, meroket harga komoditas. Rusia adalah pengekspor utama sejumlah komoditas yang sangat penting bagi ekonomi global. Harga untuk komoditas-komoditas ini juga telah melonjak mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun dan mengganggu pertumbuhan ekonomi global.